Baik, untuk kelas Advanced System Simulation and Modeling, outline-nya adalah sebagai berikut yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama adalah gambaran umum dan permasalahan, kemudian tujuan permodelan simulasi, stock flow diagram yang kita kembangkan berdasarkan literatur, fungsi matematis di dalam model, kemudian model simulasi menggunakan Vensim, kemudian kesimpulannya. Jadi, literatur utama yang kita gunakan adalah Facilitating Understanding, Modeling, and Simulation of Infectious Disease Epidemics in the Age of COVID-19. Jadi, di dalam literatur tersebut dijelaskan bahwa permodelan matematika itu dianggap rumit gitu ya. Jadi, sehingga tidak semua orang bisa dengan cepat memahami. Hanya saja penggunaan sistem dinamik ini dianggap sebuah solusi ya untuk menerapkan permodelan matematika dalam bentuk stock flow diagram sehingga orang menjadi lebih mudah memahami. Nah, pengembangan model di simulasi yang akan kita sampaikan ini ada 4 tahap, dari sederhana menjadi lebih kompleks. Hanya saja yang kita kerjakan simulasinya hanya sampai tahap ketiga. Kemudian persamaan matematis yang digunakan dalam model simulasi ini juga mengadopsi dari literatur lain, yaitu cikungunya endemik ya, kalau tidak salah. Tapi literaturnya kita lampirkan juga gitu. Tujuan permodelan simulasi ini adalah untuk memudahkan kita memahami laju penularan dan tingkat kesembuhan pada populasi terdampak virus COVID-19 minimal dari hasil pengamatan visual analisa grafis gitu yang dihasilkan oleh tools Vensim. Berikut 3 tahap pengembangan model dari 4 tahap gitu ya. Yang pertama kita akan mengembangkan stock flow diagram. Ini stock flow diagram untuk model di Vensim. Jadi ada yang pertama ini ada SIR. SIR itu S itu susceptible, infected, recovered. Nah, sebetulnya ini model dasarnya. Kemudian untuk flow-nya, ini stoknya. Untuk flow-nya itu ada rate ya, infection rate dan recovery rate. Sebetulnya modelnya sesederhana ini, kemudian dikembangkan dengan rate tertentu. Jadi kalau di tahap 1 ada infection dan recovery rate, di tahap 2 ada immunity loss rate yang juga mempengaruhi susceptible-nya. Kemudian di tahap 3 ada juga mutation rate, jadi virus yang bermutasi. Berikut adalah fungsi matematis dari literatur utama kita, di mana fungsi matematis ini juga mengambil referensi dari literatur lain gitu ya, model matematika untuk virus cikungunya. Untuk tahap pertama tadi ya, model SIR ini dikembangkan dari model yang sangat sederhana. Jadi ada S, I, R sebagai stoknya, kemudian flow-nya itu ada infection dan recovery. Nah, untuk video tutorial atau video bagaimana memasukkan fungsi matematis menggunakan tombol ini ke dalam model itu kita sajikan dalam video terpisah. Namun secara prinsip, secara prinsip bahwa permodelan ini nantinya setelah dimasukkan fungsi matematis akan menghasilkan analisa, salah satunya analisa grafis ya. Dan ini secara visual kita sangat mudah memahami atau membayangkan begitu ya, bahwasanya
laju penularan virus atau infection rate dan recovery rate itu grafisnya sangat mudah dibandingkan gitu ya. Kemudian juga untuk populasi yang susceptible, infected dan recovered juga sangat mudah dipahami dari durasi pengamatan 365 hari atau setahun, berapa jumlah orang yang terinfeksi, berapa jumlah orang yang recovered, berapa jumlah yang susceptible gitu ya. Itu sangat mudah dipahami, sangat mudah untuk kita mengamati. Namun untuk lebih jelasnya, lebih detailnya ada di video waktu kami melakukan pengerjaan model ini di video terpisah. Jadi ini figur 2, gambar 2 di literatur itu. Nanti di file videonya itu juga ada figur 2 sama dia. Ini sangat mudah kita melihat bahwa yang infected di sini gitu ya, infected ini 50 hari ya, 50. Jadi sebelum 50 hari itu yang infected itu mencapai peaknya, kurang lebih seperti itu cara membacanya. Kemudian yang susceptible itu dari 1 juta populasi yang diamati menurun terus, yang susceptible. Kemudian yang recovered juga meningkat, ini ya, yang recovered seiring dengan adanya recovery rate gitu ya. Berikut contoh atau contoh tampilan gitu ya. Tampilan fungsi matematis yang kita perlu input. Jadi karena S itu susceptible itu people, maka unitnya adalah people. Kemudian yang infected juga people, yang recovered juga people. Initial value yang susceptible dari 1 juta populasi. Kemudian ini juga ada initial value-nya yang infected mulai dari 100. Kemudian yang recovered mulai dari 0. Nah, ini untuk persamaan matematikanya. Di mana yang infected itu equation-nya adalah infection rate dikurangi recovery rate. Sangat mudah untuk dikerjakan dan dikembangkan. Kemudian ini untuk infection rate dan recovery rate. Itu juga rumusnya untuk yang infection rate beta dikali infection dikali infected dikali susceptible dibagi jumlah populasi. Ini rate-nya, karena dia rate maka dia unitnya adalah people per day. Begitupun juga recovery rate, dia adalah infected dikali gamma. Ini juga unitnya people per day. Berikut setelah di running gitu ya, menghasilkan analisa grafis gitu ya, seperti ini, sehingga kita sangat mudah gitu memahami ketika suatu model di running dalam pengamatan 365 hari 1 tahun terhadap 1 juta populasi, maka laju infeksinya itu seperti apa. Nah, untuk yang tahap 2, ini tadi yang tahap 1 yang tadi. Nah, ini yang tahap 2. Yang tahap 2 itu itu kita ada ada immunity loss rate-nya juga ditambahkan. Itu juga bisa kita amati, kita membandingkan immunity loss rate, infection rate, dan recovery rate itu seperti apa secara grafis, sangat mudah kita lihat gitu.
dengan pengamatan waktu dibandingkan dengan people per day, jumlah orang per hari. Kemudian ini tahap 3, tahap akhir gitu ya, yang kita kembangkan. Ini sedikit lebih kompleks karena di sini ada dibedakan gitu ya, infected-nya dibedakan. Infected yang primary dengan infected yang mutation. Jadi karena virus itu bermutasi, di sini ada infection rate mutation yang bermutasi itu berbeda dengan infection rate yang primary. Gitu dengan apa namanya infectious multiplier gitu ya. Jadi mendekati kondisi nyata bahwa virus itu bermutasi sehingga model ini mengakomodasi hal tersebut gitu. Kemudian secara visual juga pengamatan grafis itu kita bisa mengamati dan detail tabelnya juga bisa kita lihat gitu ya untuk mengetahui day by day perbandingan antara komponen-komponen yang kita amati seperti itu. Namun lebih jelasnya itu ada di video tutorial pengerjaan Vensim yang telah kami lakukan. Seperti ini tampilan grafisnya. Kesimpulannya dengan menggunakan dynamic modeling gitu ya, sebuah metode yang dalam hal ini kita mengerjakan menggunakan Vensim ya. Jadi kombinasi stock flow diagram dan fungsi matematis yang disajikan itu menunjukkan hubungan sebab akibat dari setiap input proses output yang saling mempengaruhi. Dan secara grafis kita sudah bisa melihat minimal kapan itu kalau dalam kasus nyata seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini, kapan itu peak jumlah orang yang terinfeksi, sehingga dari pengamatan secara singkat saja kita bisa apa namanya mempersiapkan apa saja yang diperlukan ketika ternyata hasilnya jumlah orang yang terinfeksi itu adanya di sebelum 50 hari atau di antara 0 sampai 50 hari atau sekitar di hari ke-30 itu infected people itu sangat tinggi gitu. Sehingga kita bisa mempersiapkan sebelum 30 hari ke-30 tersebut. Jadi kita sudah bisa memperkirakan. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan Vensim atau dynamic modeling menggunakan aplikasi Vensim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.